Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini di hari Senin, kita akan melanjutkan renungan dari yang minggu lalu. Kita membahas doa Bapa kami. Dan kita belum selesai membahas, kita melanjutkan dari Lukas pasal 11. Kita sudah membaca sampai dengan ayat yang maksudnya kita sudah membahas sampai dengan ayat yang keempat ya. Tentang pengampunan dosa, kita akan kembali membaca ayat ini. Kita kemudian akan meneruskan sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Lukas pasal 11 ayat 4 sampai 13. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk renungan pada malam hari ini. Tuhan nolong kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami boleh mengaplikasikannya, kami boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya melanjutkan pembahasan ini ya, doa Bapa kami dari hari Jumat yang lalu. Kita sudah sempat membahas tentang komunitas yang ini ya, gampang mengampuni, dan sangat bergantung dari kehidupan setiap orang yang peka akan kekurangannya, lalu datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Tapi bersamaan dengan itu, juga mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dengan kata lain, ini ada aspek komunal karena pengampunan dosa itu bukan sesuatu yang dihayati secara pribadi saja. Maksudnya bukan hanya di dalam arti bahwa kita minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan mengampuni kita, and that's it. Individually, we are forgiven, gitu ya. Bukan hanya itu. Tapi juga karena ada panggilan untuk hidup saling mengampuni, mengampuni yang bersalah kepada kita, dan orang yang lain juga mengampuni kita yang bersalah. Jadi ini ada aspek komunal ya. Karena doa Bapa kami ini memberikan story atau narasi komunal dan bukan hanya individual. Nah, mungkin sedikit lagi ya, sebelum kita membahas dalam bagian yang berikutnya, kita melihat di dalam doa ini juga ada penyataan sifat Allah atau atribut Allah ya, yang maha pengampun itu ya, yang suka mengampuni. Saya kutip dari Darrell Bock, ada kalimat yang indah di sini. Dia mengatakan seperti ini, God is quick to forgive the humble who do not demand their rights, but see their failings instead. Allah itu cepat ya untuk mengampuni orang yang rendah hati, yaitu mereka yang tidak menuntut ya hak-hak mereka yang nggak feel entitled gitu ya, mereka nggak tinggi hati sudah pasti gitu ya. Tetapi mereka yang rendah hati, yaitu mereka yang melihat kegagalan mereka. Nah, Tuhan itu mengampuni orang-orang yang seperti ini. Kesulitan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan saudara dan saya ya. Kita itu nggak suka ya, untuk melihat kita punya failings. Kita nggak suka untuk melihat kita punya kegagalan. Kita menutupi itu. Kita sendiri pura-pura nggak tahu ya. Kita kalau bisa menekannya, kita menyembunyikannya daripada orang lain. Dan ini mengganggu ya, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan.
Tentu jangan di-stretch di dalam pengertian yang ekstrim, kita kayak celebrating failings atau celebrating kejatuhan, fallenness, tentu bukan itu artinya ya. Tetapi begini loh, saya ini gambaran realistik saja ya. Siapa sih di dalam dunia ini yang nggak jatuh, yang nggak gagal gitu? Siapa sih di dalam dunia ini yang hidupnya perfect gitu, yang nggak perlu pengampunan lagi? Kan nggak ada ya sebetulnya gitu. Tapi kenapa ya di dalam gambaran realistik seperti ini, manusia justru nggak realistik dengan menyembunyikan kekurangan tersebut gitu. Sehingga akhirnya ini mempengaruhi pengenalan kita akan Allah. Ya karena kita nggak mendapati Allah itu sebagai Allah yang again quick to forgive the humble. Kenapa? Ya karena kita kayaknya merasa nggak ada yang terlalu perlu di forgive gitu loh saya oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau forgive apa ya? Kita sendiri rasa nggak terlalu ada feelings, nggak terlalu perlu ada forgiveness. Dan ini akhirnya juga mempengaruhi komunitas gitu. Komunitas kita juga jadinya akhirnya jadi komunitas yang nggak quick to forgive orang yang gagal gitu. Enggak gitu. Tapi apa? Ya judgmental lawan katanya gitu. Ini mencerminkan apa sih? Mencerminkan pengenalan kita akan Allah yang keliru, Allah palsu, Allah yang judgmental itu gitu. Allah yang judgmental ya menghasilkan Allahnya tanda kutip, tentu ini bukan Allah yang sejati ya. Tapi semacam konsep Allah yang judgmental akan menumbuhkan komunitas yang judgmental juga. Kita hidup di dalam dunia yang highly kompetitif ya, saya ini sudah pernah dibahas ya, dan sedikit pengulangan. Orang kadang-kadang bahkan bersuka cita kalau melihat kompetitor itu jatuh dan gagal ya, seperti kayak berkurang satu saingan. Bahasa Jerman pakai istilah Schadenfreude, Schadenfreudig ya. Orang bersuka cita ya karena melihat kegagalan, ya syukurlah dia ini apa? Dia mundur gitu ya. Syukurlah dia gagal, syukur dia tersandung. Berarti berkurang satu saingan. Dunia kita itu adalah dunia yang seperti ini, coy. Dunia yang nggak ada pengampunan gitu. Dunia yang nggak quick to forgive. Ya, nggak ada itu quick to forgive itu nggak ada itu. Maka komunitas Kristen ya saudara dan saya diundang untuk memberikan alternatif ini ya. Ini komunitas tandingan yang nggak ada di dalam dunia. Ya, tapi kalau kita di gereja, saya kita sendiri di gereja ternyata kita gagal ya saya ini apa menghadirkan komunitas tandingan. Di sini justru the more ya inilah saatnya kita minta ampun kepada Tuhan kan ya. Tapi kalau kita sudah gagal juga di dalam bagian ini, kita masih nggak sadar juga ya. Kita pikir, mana gagal apa gitu. Ya memang harusnya begini. Ya ini hopeless ya, saya kayak begini ini hopeless gitu. Berarti nggak ada pengharapan, betul saya nggak ada pengharapan. Kenapa saya? Ya karena kita nggak mengenal Allah yang quick to forgive the humble itu tadi. Sekali lagi ya, saya kutip kalimat dari ini, Del Bock. God is quick to forgive the humble who do not demand their rights, but see their failings instead. Nah, kalau kita mengenal Allah yang seperti ini, ya, kita akan hidup di dalam satu komunitas Kristen yang compassionate, ya, yang forgiving and compassionate. Karena apa, ya? Karena diubahkan oleh pengenalan akan Allah yang juga compassionate and forgiving. Pertanyaannya sekali lagi, ya, doktrin Allah seperti apa yang menguasai kehidupan saudara dan saya? Allah yang seperti apa? Allah yang atributnya bagaimana? Ini penting ya, saya, karena ini membentuk komunitas. Membentuk komunitas. Doktrin Allah yang kita percaya itu membentuk komunitas. Lalu terus kemudian di dalam permintaan berikutnya, do not lead us into temptation. Again, saya mempersiapkan ini dengan pakai commentary dari Darren Bock, BECNT, kalau sudah mau mempelajari lebih lanjut. Ada satu insight yang buat saya menarik, itu maksudnya ini sesuatu yang ya di dalam persiapan sebelumnya saya nggak pernah memikirkan seperti ini, tapi ini I think satu gambaran yang baik gitu. Waktu di dalam kalimat sebelumnya kan bicara tentang ampunilah ya, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kami akan dosa kami ya. Terus kemudian ya sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terus kemudian di dalam kalimat berikutnya jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Darren Bock mengatakan seperti ini, saya. Di dalam kehidupan orang percaya ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, itu di dalam dirinya ada desire, ada kerinduan untuk menghindari falling, jatuh ke dalam atau berada di dalam satu situasi di mana seseorang itu membutuhkan pengampunan. Sekali lagi saya, bahasa Inggrisnya aja lebih simpel kali bahasa Inggrisnya. There is a desire to avoid falling into the situation where one needs forgiveness. Nah ini penting ya saya konsep ini ya. Maksudnya begini,
Di satu sisi kita menyadari bahwa kita nggak perfect, kita jangan self-righteous, kita tahu bahwa kita memerlukan pengampunan dari Tuhan. Tetapi ini bukan berarti terus kemudian di dalam satu kehidupan yang ceroboh, ya sudahlah, ini apa, toh ada pengampunan di dalam Tuhan gitu ya. Ya kalau saya jatuh lagi, ya jatuh lagi. Kan ada pengampunan di dalam Tuhan gitu. Bukan saya, tapi waktu di sini dikatakan permohonan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, ini salah satu artinya adalah saya kita berdoa kepada Tuhan, kita rindu supaya kita itu jangan jatuh ke dalam dosa. Karena waktu kita di dalam pencobaan, kita itu bisa jatuh dan kalau kita jatuh kita jadi perlu pengampunan. Sudah mengerti kan maksudnya ya? Di satu sisi ya, kita mengakui bahwa kita perlu pengampunan. Di sisi yang lain, atau mungkin bukan di sisi yang lain ya, satu paket dengan itu, yaitu satu kerinduan untuk hidup kudus dan tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi kalimat pengakuan dosa ini bukan menjadi sesuatu yang terus kemudian menjadi apa ya, sesuatu yang akhirnya ya sudahlah orang Kristen memang terus jatuh dalam dosa, ya sudah kan memang Tuhan menyediakan doa pengampunan dosa. Bukan tapi ada permohonan juga supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Supaya Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Karena kalau kita berada dalam pencobaan, kita ini rentan sekali, kita ini rentan. Kita ini sangat fragile, vulnerable, kita bisa jatuh ke dalam dosa ya. Dan kita nggak bisa mengatakan ya kan nggak apa-apa tuh jatuh ke dalam dosa kan memang ada doa pengakuan dosa tadi gitu. Bukan bukan gitu. Jadi 4 dan ayat 4 ini saling melengkapi. Kesadaran akan kekurangan kita, kegagalan kita dan karena itu perlu pengampunan Tuhan ya. Tapi di sisi yang lain bersama dengan itu ya kerinduan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Ini penting ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan peliharakan kami dari situasi yang membawa kami itu akhirnya jatuh di dalam dosa dan karena itu terus jadi ya lagi-lagi dengan gampang minta pengampunan dosa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Di dalam pengertian itu saya. Dengan kata lain ya ini permohonan ini adalah satu permohonan untuk mendapatkan spiritual protection dari Tuhan ya. Proteksi spiritual ya. Ada proteksi pemeliharaan jasmani ya. Ada proteksi pemeliharaan spiritual ya. Saudara membutuhkan keduanya. Kita bukan hanya perlu pemeliharaan jasmani, kita juga perlu pemeliharaan spiritual. Kadang-kadang orang lebih nggak peka ya dengan kekurangan spiritualnya itu. Tapi biasanya kita lebih peka kalau ada kerusakan jasmani terjadi, entah kita sakit atau kekurangan uang pas-pasan dan sebagainya, ya itu kita langsung berasa gitu ya, langsung peka, gitu. Lapar misalnya gitu ya. Tetapi kita bisa kurang peka waktu di dalam spiritual realm, karena itu penting ya di dalam doa Bapa Kami ini mencukupkan kita, memelihara kita bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani atau secara spiritual. Nah, baru setelah ini ya masuk kepada bagian yang berikutnya ya. Bagian berikutnya ini apa Kalau di bagian atas ini doa Bapa Kami bicara tentang content of prayer ya. What to pray ya. Bagian yang bawah ini membicarakan bagaimana kita seharusnya berdoa. Sekali lagi ya. Doa Bapa Kami mengajarkan kepada kita isi doa ya, what to pray bagian bawah ini ya. Maksudnya dalam ayat-ayat yang selanjutnya setelah ini mengajarkan bagaimana seseorang itu seharusnya berdoa. Nah, what and how ini dua-duanya penting ya. Kita nggak bisa hanya tahu bagaimana tapi isinya nggak tahu apa-apa. Atau kita hanya tahu kontennya, isinya, tapi terus kemudian bagaimana kita nggak tahu. Dua-duanya ini adalah hal yang penting. Nah, ada kata kunci di sini seperti saudara notice ya di dalam bagian ini yang sebetulnya agak sulit untuk diterjemahkan gitu. Tapi kalau saudara membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya bisa compare dengan terjemahan bahasa Inggris ya misalnya ya. Itu muncul di dalam ayat yang ke berapa ya? Ini sikap yang tidak malu itu ya, ayat 8. Karena sikap yang tidak malu itu. Nah ini ya bahasa Indonesia menerjemahkan seperti itu ya. Kalau kita bandingkan dengan terjemahan
Ini bahasa Inggrisnya juga susah sekali ya, soalnya ini adalah turunan dari bahasa Latin. Because of his impudence, ya susah ya saya istilahnya ya. Atau terjemahnya lebih gampang persistence ya. Persistence sih gampang untuk kita mengerti ya. Persistence, impudence ya. Soalnya di dalam bahasa aslinya itu kata ini ya, anaideian ini ya, anaideian itu kalau di New Testament itu termasuk hapax legomenon. Hapax legomenon itu adalah yang cuma sekali muncul, saya nggak ada lagi, kita nggak ketemu lagi di bagian mana, itu namanya hapax legomenon ya. So the more lebih susah lagi menerjemahkan karena nggak ada komparasinya gitu kan ya. Terjemahannya apa susah ini ya, secara nuansa ya istilah ini anaideian ini ya itu ada nuansa boldness ya, keberanian ya, tapi juga shamelessness ya, tidak tahu malu. Nah ini Indonesia kan lebih menerjemahkan ke arah sana ya, yang tidak tahu malu itu ya, boldness ya. Nekat, perhaps kalau ini ya bahasa Jawa dablek gitu kali ya, so ya. Karena doanya yang dablek itu gitu ya, kira-kira gitulah saya. Oke, dablek ada fenomena yang ada nuansa yang lain lagi agak negatif gitu ya. Tapi in that direction lah kira-kira yang nggak tahu malu itu ya. Nah, the fact bahwa Tuhan mengajarkan sikap doa yang seperti ini berarti ya, saya berarti apa saya? Kita bisa merekonstruksi kesulitannya itu bukan orang itu terlalu daring berdoanya gitu ya. Ini somehow melawan gambaran kesan di dalam dunia kontemporer kita kan ya. Kita kadang-kadang terlalu terganggu dengan orang yang doa kok maksa gitu ya, doa kok daring gitu ya. Doa itu mesti rendah hati gitu ya. Tapi ternyata Lukas address persoalan yang lain. Persoalan itu bukan hanya pada doa yang terlalu dablek, tapi justru di sini doa yang kurang dablek. Doa yang kurang dablek yang justru masalah di sini gitu. Doa yang terlalu malu-malu gitu, doa yang nggak ada courage, nggak ada boldness, nggak ada keberanian ya. Doa yang perhaps terlalu theologically correct ya, perhaps itu kita takut salah ya di dalam doa gitu, sehingga kita nggak berani minta ya. Ini orang sudah tidur masa dibangunin, ganggu banget loh ini kayak begini. Ini semuanya sudah tidur, satu keluarga bisa bangun semua, apa ya nggak sungkan kita gitu dan seterusnya ya. Tetapi ternyata ada problem di mana orang itu mendatangi Tuhan dengan sikap yang keliru. Seperti seolah-olah Tuhan itu ya gampang terganggu gitu ya. Seperti kayak seolah-olah Tuhan itu nggak terlalu suka memberkati kita. Gitu. Seolah-olah Tuhan itu mesti dikejar-kejar gitu ya, kucing-kucingan. Ya kita mesti kejar dia dengan bagaimana gitu ya, dengan seluruh kekuatan kita ya. Sampai akhirnya terus kemudian dia baru buka pintu gitu ya. Itu gambarannya sangat keliru saya tentang Allah. Gitu. Ada satu buku yang ya ini saya sudah lama sekali bacanya ya, tapi buat saya sih still ini sangat memberkati ya setiap kali merenungkan kembali pengertian seperti ini. Di situ dikatakan bahwa Allah itu sebetulnya jauh lebih rindu ya, dia jauh lebih rindu memberkati kita ya daripada kita saudara dan saya itu menginginkan berkatnya. Allah itu jauh lebih rindu menyatakan kehendaknya kepada saudara dan saya, lebih daripada saudara dan saya merindukan untuk mengetahui kehendaknya. Tapi seringkali ada di dalam pikiran kita kan terbalik ya. Kita pikir kayak kita ini kepingin sekali loh tahu kehendak Allah, tapi Allah kayaknya kok nggak menyatakannya ya, nggak jelas gitu. Seolah-olah Allah itu harus dikejar-kejar gitu ya, nggak tahu bagaimana ceritanya gitu ya. Kita mesti puasa dulu atau apa atau bikin ritual apa gitu ya. Sampai Allah itu akhirnya menyerah juga dan mau menyatakan kehendaknya atau memberkati kita. Gambaran yang misleading ya saya, misleading karena ini jadi ya kekuatannya itu ada pada kita. Ini jadi bikin tuh nggak rileks ya. Kehidupan spiritualis kita tuh jadi nggak rileks, tapi bisa restless gitu. Kenapa kita restless? Ya karena kita kejar-kejar Allah terus gitu. Yang kayaknya nggak ketangkep-tangkep gitu loh maksudnya. Ini Allah yang kayaknya susah banget ya. Kalau diminta appointment, kalau kita mau minta berkat, kayaknya dia lagi sibuk atau apa sih sebetulnya gitu. But again, itu bukan gambaran Allah yang di dalam kitab suci. For sure bukan gambaran di dalam Injil Lukas ya. Ini again kutip Darrell Bock, dia pakai istilah ini saya. Answer to prayer ya, jawaban dari doa is not wrung out of the Father with much effort like water from a towel. Sudah tahu water from a towel ya. Itu loh saya, air yang mesti diperes gitu ya, handuk gitu ya.
Saudara peres gitu ya, terus airnya tuh turunnya ya dikit-dikit netes-netes gitu ya. Apalagi kalau airnya nggak banyak, waduh mesti diperes lagi gitu, ditekuk-tekuk sampai keluar airnya. Delbok mengatakan itu bukan begini loh gambarannya ya, doa itu bukan begini gitu. Bukan begini metafornya, seperti kayak Allah itu susah sekali ya, mesti di-squeeze gitu somehow ya, baru terus kemudian keluar air. Nah ini gambarannya nggak cocok dengan gambaran kesiapan hati Allah untuk memberkati kita. Dia itu memberi berkat, memberi dirinya bahkan ya dengan rela. Kita yang sering kali nggak siap menerimanya. Sebetulnya problemnya itu ada pada saudara dan saya ya, bukan karena kita kurang minta, tapi kita kurang siap menerimanya, dan karena itu juga akhirnya nggak minta juga gitu, nggak terlalu peduli. Sudah itu mengembangkan satu teologi yang keliru, seolah-olah Allah diuber nggak ketangkep-tangkep gitu misalnya. Lebih kacau lagi gitu. Akhirnya jadi mirip doa ini ya, seperti doa nabi-nabi Baal gitu yang mekso, yang ngotot dan seterusnya. Padahal Allah itu bukan seperti itu. Jadi akhirnya tambah gak karu-karuan sih ini apa, praktek doa kita itu berantakan ya karena apa? Again, karena kurang mengenal Allah. Makanya saya pengenalan akan Allah itu penting ya, saya pengajaran tentang Allah. Doktrin yang saudara terima tentang Allah itu ya, seperti apa gambarannya. Betul nggak ini ya, konsepnya sesuai dengan yang diajarkan dalam kitab suci. Atau itu imajinasi kita, gitu, bayangan kita sendiri. For sure gambaran Allah yang dikejar-kejar, susah ketangkep, ya, yang berkatnya seperti kayak handuk yang diperes dan airnya cuma netes beberapa tetes saja. Well, itu bukan gambaran Allah yang di dalam Alkitab, sudah bukan. Gambaran Allah di dalam Alkitab itu jauh lebih siap, jauh lebih rindu memberkati kita, memberkati saudara dan saya, daripada kita menginginkannya seperti ini. So, berarti saya perikop ini adalah satu encouragement ya bagi saudara dan saya untuk minta, minta untuk mengejar diri Allah sendiri. Di dalam doa kita mengejar, kita mengetuk ya. Ini mengetuk. Gambaran apa saya? Mengetuk itu berarti kan pintu ya. Pintu itu berarti masuk ke dalam satu ruangan gitu ya. Ini kita bisa tafsir, bisa gambarkan ya satu persekutuan yang akrab ya, intimacy dengan Allah sendiri. Saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalau boleh digambarkannya dengan metafor temple misalnya, let's say ya gitu ya. Kehadiran Allah secara khusus gitu. Saudara mengetuk, saudara masuk ya. Saudara ada table fellowship dengan Tuhan. Dan Tuhan itu akan membukakan ya. Yang minta akan diberikan ya. Yang mencari akan menerima dan yang mengetuk akan dibukakan. Again mengutip Darrell Bock, dia highlights bagian ini. Ada kata kerja 2 kali pasif ya. Waktu dikatakan will be given ya, akan diberikan. Lalu itu kemudian will be open, akan dibukakan. Itu 2 kali ya. Passive verbs ya, verbsnya pasif. Lalu ada 1 active verb, yaitu will find, akan menemukan ya, mencari akan menemukan. Tapi 2 kali pasif, akan diberi, akan dibukakan. Ya ini menyatakan apa saya? Setidaknya Tuhan itulah saya yang akan memberikan kepada kita, yang membukakan kita ya. Tetapi despite 2 kali ini ya, 1 kali, kenapa perlu ada 1 kali? Kenapa enggak semuanya di dalam pasif ya misalnya. Pasif jelas menekankan di sini tindakan ini terutama adalah tindakan Allah ya, yang memberikan, yang membukakan ya. I think ini jelas lah ya dalam hal ini. Saudara dan saya menerima saja sebetulnya. Tapi kenapa perlu ada find ya, find ya. Itu berarti mau menyatakan bahwa despite Allah yang memberi ya, despite Allah yang membukakan, kita, saudara dan saya juga ada bagian. Ini ada involvement, saya, ada keterlibatan saudara dan saya. Makanya di sini dikatakan juga menemukan. Balance ya, 2 kali tentang Allah yang membukakan, Allah yang memberikan ya, 1 kali kita yang menemukan, yang mencari akan menemukan ya. Lalu terus kemudian saudara melihat di sini di dalam argumentasinya I think quite sederhana ya, di dalam bagian ini kan sebetulnya bicara tentang gambaran sehari-hari, tentang apa ya, persahabatan, tetangga ya. Tapi terus kemudian sepertinya ada apa, diintensifikasi gitu ya berikutnya.
Ini kemudian tentang hubungan orang tua dan anak, ya tadinya kan tentang tetangga yang minta roti gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau membangunkan seisi rumah gitu. Tapi terus kemudian diintensifikasi dengan hubungan yang perhaps lebih, kita bisa mengatakan lebih dekat lagi, yaitu hubungan orang tua dan anak. Ya. Apa yang dikatakan di sini ya sederhana sebetulnya gitu ya, kalau kita melihat di dalam ilustrasinya ya, yaitu bahwa kalau ya orang tua di dunia ini yang penuh kelemahan, ya Lukas bahkan pakai istilah kamu yang jahat gitu ya. Kita ini yang jahat, kita yang berdosa. Kita aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapa yang di sorga. Jadi ini argumentasi from lesser to greater. Argumentasi dari yang kecil ya, dari kita yang biasa-biasa ini, terus kemudian kepada Bapa yang di sorga, apalagi gitu kan, apalagi Bapamu yang di sorga. Argumentasi from lesser to greater. Apa sih ini? Apa contohnya? Ya ini, kalau anak minta ikan, masa akan diberikan ular? Kalau anak minta telur, masa akan diberikan kalajengking? Ya. Ular, kalajengking, ya, itu perhaps bisa menggambarkan atau di dalam bagian lain ya, ini apa kalau di versi yang lain itu di Matius misalnya ya, memberikan batu ya. Batu itu perhaps bukan bahaya seperti apa ini ular dan kalajengking ya, tapi ya yang nggak berguna gitu ya, nggak mengenyangkan. Gitu. So Tuhan nggak akan memberikan kepada kita yang nggak berguna, such as batu ya. Tuhan juga nggak akan memberikan kepada kita apalagi yang mencelakakan ya, seperti ular dan kalajengking ya. Dua-duanya nggak mungkin deh itu Tuhan memberikan dengan motivasi untuk mencelakakan kita. Nah ini juga sesuatu yang seharusnya liberating ya di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Karena termasuk di dalamnya juga adalah proteksi bahwa Tuhan nggak akan memberikan kepada kita yang membahayakan kita. Tuhan nggak akan memberikan kepada kita yang nggak ada gunanya di dalam kehidupan kita ya. Diberikan batu-batu gitu. Untuk apa ya? Nggak berguna di dalam kehidupan kita. Apalagi yang membahayakan seperti ular dan kalajengking. Ya. Maka waktu saudara dan saya berdoa ya, ternyata kita nggak mendapatkan ya, apa yang kita minta ya. Jangan-jangan yang kita minta semacam batu, ular atau kalajengking yang akan mencelakakan kita. Ya jadi nggak usah kecewa, ya. Kalau ternyata Tuhan nggak memberikan itu, Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik daripada itu. Nah, ini poin terakhir, ya. Apa yang jauh lebih baik itu? Ya? Di dalam Lukas itu adalah rohnya yang kudus. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Gak bisa banding lah dia, ya. Batu, ular, kalajengking. Mana bisa saya dibanding dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini sudah yang paling puncak. Ini berarti Allah memberikan rohnya sendiri. Allah memberi dirinya sendiri. Allah memberikan anaknya sendiri. Allah memberikan rohnya sendiri. Tapi pertanyaannya sekali lagi adalah ini, apakah ini permohonan kita ya di dalam kehidupan? Apa yang saudara dan saya minta di dalam kehidupan kita sehari-hari? Betul nggak ya kita mengejar kepenuhan Roh Kudus ini? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Betul nggak? Ini yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Hari Minggu kemarin kita di khotbah di MRI Eropa ya, tentang be filled with the Holy Spirit. Ya. Dipenuhi. Hendaklah kamu penuh oleh Roh Kudus. Ya. Again, ini sangat berkaitan ya. Betul nggak? Ini adalah pengejaran kita. Gitu. Atau di dalam kehidupan kita ini seperti ada sesuatu yang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan. Yang kita lebih desperately menginginkannya, bahkan lebih daripada diri Tuhan sendiri. Kalau ini terjadi seperti itu, ya berarti saudara dan saya dikuasai berhala kehidupannya. Gitu. Kita nggak betul-betul menyembah Tuhan, kita dikuasai berhala berarti, saya. Doa kita ini ya, apa sih permohonan yang paling utama? Sekali lagi ya, saya, kita baca bagian ini, sekaligus menutup renungan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kiranya Tuhan memberikan kepada saudara dan saya desire yang seperti ini, terus menerus. Sebagaimana ajakan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, itu juga adalah ajakan di dalam kasus present ya, meaning
continually ya saudara, diundang terus-menerus untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan sampai berjumpa di dalam kesempatan yang lain.